Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang terjadi setelah obat masuk dalam tubuh. Ini saya dapat dari TED, video asli ini saya linkkan dan ini saya coba menjelaskan dengan bahasa lebih mudah sekaligus saya menjelaskan ketika ada bagian-bagian yang sulit dimengerti. Oke, pernahkah kamu berpikir apa yang terjadi pada obat pereda nyeri seperti ibuprofen? Jadi ini mau menjelaskan setelah ibuprofen masuk dalam tubuh, apa yang akan terjadi? Nah, ini merupakan kajian ini ya, farmakokinetik. Artinya, farmakokinetik itu adalah ilmu yang membahas nasib obat dalam tubuh. Nah, sekarang kita lagi belajar farmakokinetik, kita lagi membahas apa yang terjadi pada ibuprofen setelah masuk dalam tubuh. Oke, tentu kita tahu ya, obat ini akan masuk ke kerongkongan, kemudian dalam tubuh, dan akhirnya dia bisa berefek untuk mengurangi rasa nyeri atau pereda nyeri atau sifat analgesik. Jadi setelah dia masuk, dia akan menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan akhirnya setelah dia bertemu sama efeknya, kemudian dia akan dibuang. Oke, dia masuk melalui kerongkongan, kemudian di lambung dia akan hancur, kemudian dia akan masuk ke usus halus. Nah, ini penting ya. Jadi di usus halus ini terjadi penyerapan. Ini udah masuk usus halus dan dia di sini terjadi penyerapan atau dalam bahasa yang sering kita dengar tuh disebut sebagai absorpsi. Nah, di absorpsi itu kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler. Dia akan melewati pembuluh kapiler dalam tubuh dan menuju ke hati. Oke, nah ini seperti yang saya jelaskan di video pertama, pada efek lintas pertama itu ya. Jadi organ pertama yang dituju itu adalah di hati, dan beberapa obat akan dimetabolisme di sana, dan ketika metabolisme itu terjadi secara ekstensif, dia akan menyebabkan obat banyak yang ini ya menjadi tidak aktif, dan itu disebut sebagai efek lintas pertama seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, sebagian obat di metabolisme ini ya. Kemudian ini lagi di metabolisme itu ya. Jadi obat ini jadi tidak aktif. Nah, tapi masih ada juga banyak ibuprofen yang melanjutkan keluar. Nah, itu dia menuju ke vena-vena dan ke seluruh tubuh. Jadi ini obat yang lolos dari hati, dia akan menyebar. Nah, lihat di sini. Dia lari bolak-balik ya. Ini berarti ini suatu rangkaian, dia akan menuju ke otak, kemudian ke ginjal, ke hati, ke jantung, semua dilalui oleh obat-obat ibuprofen yang masih dalam bentuk utuh tadi, yang bentuk utuh atau bentuk yang belum dimetabolisme. Dia akan tersebar ke seluruh, melewati berbagai macam organ. Nah, ketika lagi berjalan tadi, dia akan bertemu dengan pusatnya rasa nyeri tadi. Di sana dia akan berkumpul. Nah, ini ibaratnya ini reseptor ya namanya. Jadi ada reseptor atau enzim yang kemudian dia akan berkumpul di sana, dan ketika berkumpul di sana dia mengerahkan aksinya. Jadi misalnya ibuprofen itu obatnya bekerja untuk menghambat siklus oksigenase. Nah, di sini anggap aja ini adalah titik, ini adalah siklus oksigenasenya. Nah, di sini koksnya itu dihambat oleh si ibuprofen, molekul ibuprofen tadi. Nah, ketika dia dihambat, maka ini ya, nyerinya jadi berkurang. Nah, disinilah obat bekerja pada target aksi obat.
obat bekerja pada targetnya. Nah, setelah tadi mulai berefek tuh ya, obat tadi sama, dia juga akan ini ya, keluar. Nah, efek sistemik akan membawa mereka keluar lagi dan kembali ke hati. Nah, sama di hati dia akan diubah menjadi metabolit. Nah, lihat di sini, ini yang bulat tadi yang bentuk utuhnya, yang ini adalah bentuk metabolitnya. Nah, di hati dia akan mengalami proses metabolisme. Nah, prinsip dari metabolisme itu adalah membuat senyawa menjadi lebih polar. Karena dengan dia dibuat lebih polar, maka dia akan mudah dikeluarkan karena urin kita itu polar ya. Di situ banyak air sehingga ginjal nanti akan melepaskan metabolit yang polar tadi ikut keluar bersama air seni. Oke, ini tetap bersirkulasi sambil tadi dibuang. Oke, itu dulu ya prinsipnya. Setelah obat tadi mana bekerja pada aksinya, dia akan dibuang. Jadi itu udah mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, video lengkapnya, video aslinya nanti saya bisa tautkan di bawahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar.